Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita akan bahas soal OSN tentunya ya. Kali ini saya akan bahas soal OSN IPA. Nah, banyak yang bilang soal OSN IPA itu horor. Bukan cuma soal hafalan, tapi soal logika yang seringkali bikin kita terkecoh. Tapi tahu nggak, juara OSN itu bukan mereka yang menghafal seluruh isi buku, tapi mereka yang paham pola soal yang sering muncul. Nah, di video kali ini kita akan bedah 10 soal prediksi OSNK tahun 2026 yang analisanya super akurat dan sering banget jadi langganan keluar. Siapkan catatan kalian ya, karena satu poin di sini bisa jadi penentu kalian lolos ke tingkat provinsi. Yuk kita mulai di soal nomor 1. Soal nomor 1 kali ini adalah tentang ekosistem. Nah, dalam sebuah ekosistem sawah, populasi katak menurun drastis akibat perburuan liar. Dampak berantai yang paling tepat akan terjadi pada ekosistem tersebut adalah A. Populasi belalang menurun karena predatornya hilang. Yang B. Hasil panen padi meningkat karena hama berkurang. C. Populasi ular menurun sementara populasi serangga meningkat. D. Tanaman padi tumbuh subur karena kotoran katak berkurang. Nah, soal nomor 1 ini adalah tentang ekosistem. Ini juga sering banget keluar di OSN ya. Ini menurut saya ya, kalian itu harus mengerti konsep rantai makanan dan keseimbangan alam. Nah, hubungan makan dan dimakan, jika satu mata rantai putus akan terjadi efek domino gitu ya, atau tropik cascade. Analisisnya, dalam rantai makanan, padi itu dimakan belalang, kemudian belalang dimakan katak, dan katak dimakan ular. Nah, jika katak hilang, maka belalang atau mangsanya tidak ada yang memakankan, sehingga populasinya melonjak atau meledak gitu ya. Ular predatornya, nah akan kehilangan sumber makanan sehingga populasinya menurun atau bermigrasi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang C, yaitu populasi ular menurun sementara populasi serangganya meningkat. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Seorang pekerja ingin menaikkan beban seberat 500 Newton ke atas truk setinggi 1,5 meter menggunakan papan miring sepanjang 3 meter. Berapa besar gaya minimal yang harus dikeluarkan pekerja tersebut? A. 150 Newton, B. 250 Newton, C. 500 Newton, dan D. 1000 Newton. Nah, adik-adik, ini merupakan konsep dasar tentang pesawat sederhana gitu ya. Pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia dengan cara mengubah arah atau besaran gayanya. Nah, jenis pesawat sederhana ini ada yang disebut tuas atau pengungkit, kemudian katrol, bidang miring. Seperti di soal kali ini ya, kita akan membahas tentang bidang miring dan juga roda berporos. Nah, di soal ini, bidang miring ini membantu kita membantu benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya F yang lebih kecil, meskipun jarak tempuhnya itu akan lebih jauh sedikit dari sebelumnya gitu. Maka kita menggunakan rumus F dikali S sama dengan W dikali H. Nah, F ini adalah gaya, kemudian S adalah jarak tempuhnya, dan W adalah bebannya, kemudian H adalah ketinggiannya. Nah, kita masukkan nih angka-angkanya gitu ya. Dengan F-nya itu adalah yang kita cari, kemudian S-nya itu 3 gitu ya. Kemudian W-nya sama dengan 500 dan H-nya sama dengan 1,5 meter. Jadi kita kalikan saja F dikali 3, kemudian 500 kali 1,5, 750. Kita dapatkan F-nya sama dengan 750 dibagi 3, 250 Newton. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang B. Berikutnya di soal nomor 3, perhatikan proses berikut. 1. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 2. Penyaringan udara oleh silia. 3. Pengaturan kelembaban udara. Proses yang terjadi di dalam rongga hidung ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D1, 2, dan 3. Oke, kita jawab ya soal ini ya. Nah, pertukaran O2 dan CO2 itu merupakan proses respirasi eksternal yang terjadi di alveolus atau paru-paru. Nah, bukan di rongga hidung. Di hidung, udara itu hanya lewat aja dan dipersiapkan sebelum masuk ke paru-paru. Kemudian pernyataan yang kedua, penyaringan udara oleh silia. Nah, ini benar. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut hidung dan silia yang fungsinya menyaring debu serta kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian kita cek di pernyataan ketiga, pengaturan kelembaban udara. Nah, ini juga benar. Rongga hidung itu memiliki selaput lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara dan menyesuaikan suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh sebelum udara itu masuk ke paru-paru gitu ya. Jadi jawaban nomor 3 ini adalah yang C, yaitu nomor 2 dan 3.
Selanjutnya di soal nomor 4, Andi melihat sebuah benda melalui lensa cembung atau kaca pembesar ya, agar Andi mendapatkan bayangan yang maya, tegak, dan diperbesar. Maka benda harus diletakkan pada posisi A di antara titik pusat, lensa, dan titik fokus, B tepat di titik fokus, C di antara titik fokus dan 2F. 2F ini artinya jari-jari kelengkungannya ya. Kemudian D lebih jauh dari titik 2F. Adik-adik, loop ini atau kaca pembesar ini itu bersifat konvergen ya, karena dia merupakan lensa cembung, jadi mengumpulkan sinar. Nah, lensa ini tuh memiliki kemampuan unik. Ia bisa membentuk bayangan yang berbeda-beda. Jadi dia bisa nyata, bisa maya, kemudian bisa diperbesar atau diperkecil. Ini tergantung pada posisi bendanya terhadap lensa. Di soal itu dijelaskan bahwa informasinya maya ya, jadi sifat bayangannya itu maya. Nah, artinya bayangannya itu tidak bisa ditangkap oleh layar dan berada di depan lensa. Kemudian juga tegak. Nah, artinya kalau tegak ini artinya bayangannya tidak terbalik gitu ya. Kemudian diperbesar artinya ukuran bayangan itu lebih besar dari benda aslinya. Sekarang untuk memudahkan kalian, kita gunakan pembagian ruang menurut dalil S-bah gitu ya. Ruang 1 itu terletak di antara pusat lensa dan titik fokus. Kemudian ruang 2 itu antara titik fokus dan 2F atau R gitu ya. R ini adalah jari-jari kelengkungannya. Kemudian ruang 3 itu di luar 2F. Sedangkan ruang 4 berada di depan lensa. Ini merupakan tempat bayangan maya gitu ya. Oke, kita cek pilihannya. Yang pertama adalah yang A itu di antara pusat lensa dan F. Nah, ini adalah ruang 1. Tadi kita sudah bahas ya. Ruang 1 itu antara pusat lensa dan titik fokus. Maka jika bendanya itu ada di ruang 1, maka sinar-sinar biasa itu kan akan menyebar gitu ya, sehingga perpanjangannya bertemunya di depan lensa atau di ruang 4. Nah, hasilnya maya, tegak, diperbesar. Untuk kalian perhatikan ya, jika maya itu sudah pasti tegak gitu ya, jika terbalik itu sudah pasti nyata. Jadi kalau maya terbalik itu udah pasti pilihannya salah gitu ya. Nah, sekarang yang A ini ternyata pilihannya yang benar ya. Jadi jawabannya sudah ketemu nih, untuk nomor 4 ini adalah yang A. Kemudian yang B, kalau tepat di titik fokus, nah maka bayangannya itu akan terbentuk di tempat tak terhingga, sangat jauh dan tidak jelas gitu ya. Kalau di antara F dan 2F seperti pilihan yang C, ini bendanya kan berarti ada di ruang 2 ya. Nah, kalau bendanya ada di ruang 2, maka bayangan yang terbentuk ini akan berada di ruang 3 gitu ya. Untuk kalian ketahui juga ya, ruang benda dan ruang bayangan itu jumlahnya harus 5. Jadi kalau misalkan ruang bendanya ada di ruang 2, bayangannya sudah pasti ada di ruang 3. Nah, ini adalah trik kecil lah, trik sederhana lah ya. Kalau di ruang 3, nah ruang 3-nya ini adalah di belakang lensa. Jadi sifatnya adalah nyata, kemudian nyata tadi sudah pasti dengan terbalik, kemudian diperbesar ya. Diperbesar, kenapa kita tahu diperbesar? Nah, dari ruang 1 ke ruang 2 itu kan lebih besar ruangannya ya. Jadi diperbesar itu untuk mengingat aja gitu ya. Kalau digambar itu pasti gambar bayangannya itu diperbesar. Kemudian kita lihat pilihan yang C, lebih jauh dari 2F. Nah, artinya ada di ruang 3. Kalau di ruang 3 ingat maka bayangannya ada di ruang 2 gitu ya, karena jumlahnya tadi harus 5. Nah, sifatnya karena dia ada di belakang lensa ya, ruang 2-nya di belakang lensa, maka sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Dari 3 ke 2 kan diperkecil gitu ya. Itu untuk mengingat aja. Jadi kita sudah tahu jawaban pilihan untuk nomor 4 ini adalah yang A di antara pusat lensa dan F. Soal berikutnya di soal nomor 5, kita diberi soal panel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik menggunakan prinsip fotovoltaik. Namun, efisiensi panel surya akan menurun jika suhu permukaan panel terlalu panas. Solusi teknologi yang paling masuk akal untuk menjaga efisiensi ini adalah A. Mengecat permukaan panel dengan warna hitam, B. Menambah lapisan kaca yang lebih tebal, C. Memasang sistem pendingin air di bagian belakang, D. Mengarahkan panel membelakangi matahari saat siang hari. Nah, perlu kalian ketahui ya, panel surya ini bekerja paling optimalnya itu saat menerima cahaya matahari yang kuat. Tetapi material semikonduktor yang ada di dalamnya itu justru mengalami penurunan kinerja. Jadi tegangannya jadi turun ya, jika suhunya menjadi terlalu panas gitu ya. Nah, fenomena ini itu sering disebut dengan koefisien suhu. Oke ya, apa nih yang harus kita lakukan jika ini terjadi? Jika kita pilih yang A, mengecat permukaan panel dengan warna hitam. Nah, warna hitam itu kan memiliki sifat menyerap panas. Jika panel dicat hitam, suhu permukaan itu justru akan melonjak lebih drastis dari sebelumnya.
Nah, hal ini akan semakin memperburuk efisiensi. Jadi pilihan yang A ini tidak tepat ya. Kemudian yang B, menambah lapisan kaca yang lebih tebal. Nah, kaca yang tebal itu kan dapat menciptakan efek rumah kaca pada sel surya di bawahnya. Kemudian selain itu juga kaca tebal itu bisa mengurangi intensitas cahaya yang mencapai sel surya gitu ya. Jadi ini tidak efisien. Kemudian yang C, memasang sistem pendingin air di bagian belakang panel. Nah, ini adalah solusi teknologi yang paling masuk akal. Nah, biasanya dikenal sebagai sistem photovoltaic thermal atau PVT ya. Dengan mengalirkan air di belakang panel, panas berlebih itu akan diserap oleh air. Nah, ini menjaga sel tetap dingin sehingga efisiensi listrik tetap tinggi dan air panasnya bahkan bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lainnya. Oke ya, jadi pilihannya yang tepat adalah yang C gitu ya. Kita sudah dapat jawabannya. Nah, kalau yang D gimana nih? Yang D mengarahkan panel membelakangi matahari saat siang hari. Nah, meski ini membuat panel itu jadi lebih dingin, namun kan panel tidak akan mendapatkan cahaya matahari sama sekali. Akibatnya, produksi listrik justru berhenti total gitu ya. Jadi ini juga tidak efisien. Kita dapat jawaban untuk nomor 5 ini adalah yang C ya. Kita ke soal nomor 6. Soalnya adalah fenomena gerhana bulan total terjadi ketika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan dalam satu garis lurus. Mengapa saat gerhana bulan total, bulan seringkali terlihat berwarna kemerahan atau blood moon dan tidak gelap total? A. Karena bulan memantulkan cahaya dari planet Mars. B. Atmosfer bumi membiaskan cahaya matahari dan menyaring warna biru, membiarkan warna merah lewat. C. Karena suhu permukaan bulan meningkat drastis saat gerhana. D. Terjadi pantulan cahaya dari lampu-lampu di kota besar di bumi. Mungkin dari kalian tuh banyak mengira kalau gerhana bulan total itu artinya bulannya jadi hitam gelap gitu ya. Tapi nyatanya bulan justru sering berubah warna jadi merah pekat atau yang kita kenal sebagai blood moon. Nah, mengapa demikian? Ini karena bumi kita itu punya yang namanya atmosfer. Saat gerhana, posisi bumi berada tepat di antara matahari dan bulan. Cahaya matahari yang melewati pinggiran atmosfer bumi itu mengalami fenomena yang disebut dengan hamburan Rayleigh gitu ya. Atmosfer kita menyaring dan membiaskan cahaya biru, namun membiarkan cahaya merah yang gelombangnya lebih panjang untuk lolos. Nah, cahaya merah inilah yang kemudian dibelokkan ke arah permukaan bulan, sehingga bulan tampak cantik dengan warna kemerahannya. Sehingga untuk jawaban nomor 6 ini adalah yang B, atmosfer bumi membiaskan cahaya matahari dan menyaring warna biru, membiarkan warna merahnya lewat. Soal nomor 7, sebuah es batu bermassa 100 gram dimasukkan ke dalam gelas berisi air hangat. Pernyataan yang paling benar mengenai aliran kalor pada peristiwa tersebut adalah A. Kalor berpindah dari es ke air karena es sedang mencair. B. Kalor berpindah dari air ke es hingga keduanya mencapai suhu yang sama. C. Tidak ada perpindahan kalor karena es dan air berada dalam satu gelas. D. Air hangat menerima kalor dari es sehingga suhu air meningkat. Untuk menjawab soal ini, kalian itu harus ingat satu hukum alam yang pasti gitu ya. Jadi kalor atau energi panas itu sifatnya akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah sampai keduanya itu mencapai keseimbangan ya. Jadi hukum aliran itu kalor itu tidak pernah berpindah secara alami dari dingin ke panas. Itu nggak pernah ya. Selalu dari panas ke dingin. Nah, di soal ini ada air hangat dan es batu. Air hangat itu memiliki suhu lebih tinggi, maka dia berperan sebagai pemberi kalor atau melepas panas. Sedangkan es batu itu memiliki suhu lebih rendah, 0 derajat Celcius, maka dia berperan sebagai penerima kalor atau menyerap panas ya. Jadi, kalor dari air hangat akan mengalir terus mengalir ke es. Gitu ya. Pertama kalor itu dipakai es untuk mengubah wujudnya menjadi atau mencair. Setelah itu suhu air hasil reaksi es dan air hangat tadi akan menyatu sampai mencapai satu titik suhu yang sama. Nah, kondisi ini itu kita sebut sebagai kesetimbangan termal. Jadi jawabannya sudah dapat ya, yang B, yaitu kalor berpindah dari air ke es hingga keduanya mencapai suhu yang sama. Soal nomor 8, saat kita menyemprotkan pengharum ruangan cair, sesaat kemudian kita dapat mencium aromanya di seluruh ruangan. Urutan perubahan wujud zat dan proses yang terjadi adalah A. Menguap dan difusi, B. Menyublim dan konveksi, C. Mencair dan radiasi, dan D. Menguap dan osmosis.
Nah, ini merupakan soal klasik yang sering banget muncul di materi zat dan wujudnya. Maka mari kita bedah dua konsep utama yang ada di dalam fenomena menyemprotkan pengaruh ruangan ini secara sistematis ya. Yang pertama adalah perubahan wujud. Nah, apa nih perubahan wujudnya? Di soal itu disebutkan bahwa pengharum ruangan tersebut berbentuk cair. Oke, nah proses dari cair menjadi gas itu disebut menguap. Itulah alasannya kenapa kita tuh bisa mencium aromanya ya. Kemudian yang kedua adalah proses perpindahan. Jadi setelah partikel pengharum itu menjadi gas, bagaimana sih uap tersebut bisa sampai ke ujung ruangan lain gitu ya. Nah, disinilah terjadi difusi, yaitu proses perpindahan partikel dari area yang memiliki konsentrasi yang tinggi, titik semprotan tadi ya, ke area yang memiliki konsentrasi rendah, yaitu seluruh ruangan. Sehingga jawaban yang paling tepat di pilihannya adalah yang A, menguap dan difusi gitu ya. Jadi cair menjadi gas tadi menguap, kemudian menyebar di udara, itu prosesnya secara difusi. Soal nomor 9, karakteristik pembuluh darah yang memiliki dinding tipis, kurang elastis, dan memiliki katup di sepanjang pembuluhnya adalah yang A, pembuluh nadi atau arteri, yang B, pembuluh rambut atau kapiler, yang D, pembuluh balik atau vena, D, pembuluh aorta. Perhatikan ya, di soal ini diberikan informasi tentang ciri-ciri spesifiknya. Itu ada 3. Yang pertama adalah tadi dindingnya tipis. Artinya dia tidak setebal arteri karena tekanan darah di dalamnya rendah. Kemudian kurang elastis. Nah, tidak perlu menahan denyutan kuat dari jantung ya. Kalau jantung itu kan itu elastis ya, karena denyutan kuat itu membuat dindingnya itu elastis. Kemudian memiliki katup di sepanjang pembuluhnya. Nah, ini adalah cara paling khas. Katup berfungsi agar darah itu tetap mengalir satu arah menuju jantung dan tidak kembali lagi akibat gravitasi. Bagaimana dengan pilihan yang A? Pilihannya itu kan pembuluh nadi atau arteri ya. Nah, arteri ini dindingnya itu tebal, kemudian elastis karena harus menahan tekanan darah yang sangat tinggi langsung dari jantung. Nah, arteri umumnya itu tidak memiliki katup kecuali di pangkal dekat jantung ya. Kemudian pilihan yang B, pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini memang berdinding sangat tipis ya. Hanya selapis aja selnya, tetapi fungsinya adalah tempat pertukaran zat dan mereka itu tidak memiliki katup. Kemudian pilihan yang C itu pembuluh vena. Nah, pembuluh vena ini kalau kita lihat ya, ciri-cirinya adalah membawa darah kembali ke jantung. Karena tekanan darahnya lemah, ia membutuhkan banyak katup di sepanjang pembuluhnya agar darah itu tidak mengalir mundur. Nah, dindingnya juga lebih tipis dan kurang elastis dibandingkan arteri. Kemudian sehingga jawabannya yang C ya. Kemudian yang D kita cek pembuluh aorta. Nah, aorta ini adalah arteri terbesar di dalam tubuh kita, sehingga karakteristiknya sama dengan arteri, tebal dan elastis. Jawaban yang benar adalah yang C, pembuluh balik atau vena. Oke, sampailah kita ke soal nomor 10. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menutup sebagian daun tanaman menggunakan aluminium foil selama 2 hari. Setelah diuji dengan larutan lugol atau iodin, bagian daun yang ditutup berwarna pucat, sedangkan yang tidak ditutup berwarna biru tua. Nah, hal ini membuktikan bahwa A, fotosintesis menghasilkan oksigen, B, fotosintesis memerlukan karbon dioksida, C, fotosintesis memerlukan cahaya dan menghasilkan amilum atau karbohidrat, D, tanaman bernapas menggunakan aluminium foil. Soal ini adik-adik merupakan pembahasan dari salah satu eksperimen paling ikonik dalam biologi ya, yaitu percobaan SAS. Mari kita bedah langkah demi langkah agar kalian itu memahami hubungan antara perlakuan menutup daun dengan hasilnya, yaitu warna lugol tadi gitu ya. Yang pertama, saat menutup daun, bagian daun yang ditutup aluminium foil tidak mendapatkan cahaya matahari kan? Nah, akibatnya sel-sel di bagian tersebut itu tidak bisa melakukan fotosintesis. Kemudian, uji lugol atau iodin adalah lugol itu adalah larutan indikator untuk mendeteksi keberadaan amilum atau karbohidrat atau pati gitu ya. Nah, jika ada amilum, warna berubah menjadi biru tua atau hitam. Tapi jika di situ tidak terdapat amilum, warnanya tetap pucat atau coklat terang. Nah, dari soal itu kan bagian yang ditutup itu kan berwarna pucat ya. Nah, ini berarti tidak ada amilum yang terbentuk di tempat tersebut gitu ya.
karena tidak ada cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sedangkan bagian yang tidak ditutup itu berwarna biru tua kan? Nah, ini artinya amilum terbentuk dengan sempurna karena bagian ini terpapar cahaya matahari dan berhasil melakukan fotosintesis. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah yang C, yaitu fotosintesis memerlukan cahaya matahari dan menghasilkan amilum. Nah, itu tadi pembahasan kita untuk hari ini. Ingat ya, OSN itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi sejauh mana sih kita itu berani mencoba dan belajar. Oke ya, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Tetap semangat dan happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.